Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua KKG, para rekan-rekan pengurus, kepada Ketua IGTKI yang mewakili, serta bunda-bunda semua atas kesediaannya kehadirannya pada hari ini. Dan ada pun beberapa susunan acara. Yang pertama, pra-acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, nantinya adalah pemaparan materi. Yang keempat, sesi diskusi. Kemudian yang kelima, skors. Dan yang terakhir adalah penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dwi selaku Ketua KKG Kecamatan Jatisono, yang kami hormati Ketua IGTKI Kecamatan Jatisono atau yang mewakili, yang kami hormati pula Ibu Pengurus Kabupaten Wonogiri, dan yang kami hormati pula Ibu-ibu guru TK se-Kecamatan Jatisono. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua dalam kegiatan KKG hari ini. Sekaligus ini menjadi kegiatan diseminasi sebagai bentuk kami, saya dan Mbak Devi, melakukan aksi nyata dalam program pendidikan calon guru penggerak di Kecamatan 7. Tak lupa pula saya dan Mbak Devi mengucapkan terima kasih atas dukungan, semangat serta doa dari ibu-ibu semua, yang mana kita berdua bisa mengikuti pendidikan CGP ini dengan keadaan sehat dan juga diberikan kelancaran. Baik Ibu, ini yang pertama saya akan memaparkan materi mengenai budaya positif menuju profil pelajar Pancasila. Mohon izin untuk menyampaikan materi. Yang pertama yaitu budaya positif. Di sini saya menyampaikan mappingnya, bahwasanya budaya positif ini adalah muara dari semua kegiatan kita di dalam lembaga, dan budaya positif ini merupakan tujuan kita di dalam lembaga. Bagaimana melaksanakan atau menerapkan menciptakan budaya positif ini, tentunya kita bisa menciptakan lingkungan yang positif. Lalu bagaimana lingkungan positif ini bisa terlaksana atau tercipta, yaitu dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan kita menerapkan disiplin positif, yang kedua yaitu kita mengetahui beberapa motivasi dan juga restitusi, lalu kita bisa dengan membuat keyakinan kelas, dan juga kita mengetahui kebutuhan dasar murid kita dan juga dunia berkualitas mereka. Lalu selanjutnya ada restitusi, yaitu posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama saya menyampaikan yaitu disiplin positif, bahwasanya di sini tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin positif ini ibu-ibu pasti telah memiliki dan juga telah menerapkan kepada anak didik kita melalui pembiasaan setiap harinya. Biasanya nopo ibu kalau pembiasaan untuk disiplin positif itu? Doa sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan, dan juga misal salah satu nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia,
mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini tujuan kita semua di Bunda, untuk mendidik murid kita menjadi seorang pelajar Pancasila atau memiliki profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu kita belajar tentang teori motivasi. Bahwasanya di sini Dean Goosen itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama adalah jadi anak itu melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka menghindari masalah yang mungkin akan muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi anak melakukan disiplin, tetapi motivasinya masih motivasi karena menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman. Jadi takut, misalkan anak membuang sampah sembarangan, misalkan anak membuang sampah di tempat sampah itu karena takut kalau guru marah, makanya dia melakukan hal itu. Nah, sebaiknya memang bukan seperti ini nih Bunda. Yang kita inginkan bukan motivasi karena menghindari rasa tidak nyaman, namun nanti ada lagi Bunda motivasi yang selanjutnya. Nah, ini yang kedua, yaitu anak termotivasi melakukan disiplin positif itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka melakukan disiplin itu karena ingin diberi penghargaan oleh orang lain atau oleh guru. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu mereka melakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang kita inginkan ya Bunda, pada anak didik kita memiliki motivasi yang memang berasal dari dirinya, yaitu motivasi intrinsik. Jadi anak melakukan suatu tindakan atau sikap disiplin itu karena memang dia yakin atau meyakini keyakinannya bahwa disiplin itu adalah hal baik. Mereka melakukan bukan karena rasa tidak nyaman atau karena membutuhkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk materi selanjutnya, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan juga restitusi. Bahwasanya di sini Bunda, disiplin dengan identitas gagal itu adalah hukuman. Jika guru memberikan hukuman itu pasti memang disiplin, anak menjadi disiplin, namun menjadikan diri anak menjadi identitas yang gagal. Mengapa demikian? Karena hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba muncul. Murid tidak menahu atau tidak tahu apa-apa. Yang ada guru berbuat salah, guru memberikan. Jadi hanya satu arah. Dan ini tentu tidak baik gitu ya untuk anak-anak tani. Dan saya percaya kalau untuk anak-anak TK juga nggak ada gitu ya. Anak-anak TK dihukum ya nangis kejer gitu ya. Sebagai contoh, misalkan ini saya ambil contoh, saya saat anak tidak merapikan mainannya setelah digunakan. Nah, anak ini dihukum seharian tidak boleh main. Nah, bagaimana Bunda menyikapi ini? Tidak mungkin ya Bunda kalau anak-anak saya yakin dan percaya ini Bunda-bunda tidak melakukannya. Nah, ini Bunda, ternyata penghargaan itu juga menjadikan anak disiplin, namun menjadi
anak dengan identitas yang gagal. Jadi menurut Alfikon itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman ini adalah cara mengontrol perilaku seseorang itu yang menghancurkan potensi. Tapi kalau anak-anak itu suka sekali ya Bunda diberi penghargaan. Reward itu sangat suka sekali. Nah kemarin itu saya tanyakan kepada fasilitator, Bunda kalau anak-anak TK itu kan sangat suka sekali suatu penghargaan. Nah itu bagaimana menyikapinya kan? Kalau dalam pengamatan Alfikon ini tidak tidak baik gitu, baik penghargaan maupun hukuman itu levelnya sama gitu, menjadikan identitas gagal. Beliau menjawab bahwa penghargaan itu hanya efektif dalam jangka yang pendek, melainkan kalau jangka panjang itu tidak efektif. Jadi anak itu akan berusaha menjadi lebih baik itu karena pengen lagi minta penghargaan kepada gurunya. Oh iya ya, ini hari ini aku dikasih penghargaan, kasih bintang sama bu guru. Besok lagi aku melakukannya, besok lagi melakukannya. Jadi setiap hari seperti itu. Jadi anak jadi tidak tahu Bunda, hal baik yang mestinya harus dilakukan itu memang hal baik, tapi karena dia butuh penghargaan, jadi sudah beda niatnya, seperti itu. Dan jawabannya kalau bisa diberikan penghargaan, namun dalam jangka yang pendek itu efektif, tapi untuk jangka yang panjang kita bisa menggunakan apresiasi kepada anak didik kita dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang motivasi, misalkan hebat kamu jempol, itu apresiasi yang lebih baik dari penghargaan atau hadiah berupa barang, misalkan bintang atau diberikan suatu barang berupa makanan atau minuman kepada anak. Karena mau merapikan kembali mainannya yang dia gunakan, maka teman yang lainnya ini akan merasa iri. Loh kok itu terus yang dikasih hadiah, saya kok tidak seperti itu. Anak akan merasa kecewa, kok itu terus. Jadi di sini Alfikon mengklasifikasikan bahwa penghargaan itu bisa merusak suatu hubungan. Nah, selanjutnya bagaimana disiplin dengan identitas yang sukses, yaitu pertama yaitu dengan konsekuensi. Jadi konsekuensi di sini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas bersama dengan anak. Jadi anak dan guru sama-sama tahu, oh kalau tidak melakukan A maka konsekuensinya ini. Misalkan tidak merapikan mainan, ya konsekuensinya ya harus merapikan mainannya segera, seperti itu. Jadi anak terlibat dalam kesepakatan bersama ini, Bunda. Namun ternyata ada yang lebih baik dari konsekuensi, Bunda. Nah ini yang baru, yaitu restitusi. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusinya sendiri atas masalah yang mereka timbulkan, dan membantu murid kita berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dan juga guru akan membantu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di restitusi ini guru hanya sebagai fasilitator atau mengarahkan anak didiknya untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi guru tidak memberi solusi atas masalahnya mereka sendiri, namun di restitusi ini guru hanya mengarahkan bagaimana anak bisa berpikir kritis, menemukan solusi dari masalahnya. Nah, dengan melakukan restitusi ini, maka murid akan menjadi pribadi yang lebih baik karena dia percaya, oh iya Bu Guru sudah mempercayakan, oh kalau saya membuat masalah seperti ini, saya harus menyelesaikan
bukan guru yang memberikan solusi, tetapi murid yang menemukan solusi. Jadi nanti ada segitiga restitusi Bunda. Itu ya ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama identifikasi masalah, menstabilkan kondisi, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di restitusi ini Bunda itu sebaiknya memang kita membuat keyakinan kelas bersama dulu, baru bisa menerapkan restitusi. Ini beberapa hasil pengamatan yang Artifon tadi temukan Bunda, bahwa memberikan penghargaan itu sama dengan menghukum seseorang. Dengan hasil pengamatannya adalah jadi bahwasanya motivasi itu hanya efektif dalam jangka pendek dan untuk jangka panjangnya tidak efektif, dan penghargaan itu juga bisa merusak hubungan dan juga bisa mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan itu mendukung dan motivasi harusnya dari dalam diri, bukan dari luar atau ekstrinsik. Jadi sebagai contoh, misalkan penghargaan itu mematikan kreativitas. Itu misalkan hari ini kegiatannya anak mewarnai, misalkan mewarnai. Hari ini saya sudah selesai, murid sudah menyelesaikan kegiatannya mewarnai. Guru sudah, lalu guru memberikan bintang 4, penilaiannya udah bagus. Berarti besok lagi aku berarti cuma cukup mewarnai saja, menyelesaikan kegiatannya saja, toh bu guru sudah memberikan bintang 4. Jadi kreativitas anak itu tidak maksimal, tidak berkembang. Harusnya setiap hari itu kreativitas anak itu semakin meningkat. Ini keyakinan kelas. Kalau di lembaganya ibu-ibu semua, apakah sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas di lembaga Bunda? Sudah ada atau belum ya? Sudah ada atau belum Bu? Sudah ada Bunda. Biasanya ini kesepakatan atau keyakinan kelas ini dimulai di awal pembelajaran atau awal ajaran baru, penerimaan murid baru itu kita ajak anak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, tujuannya seperti apa nih Bunda? Tujuan keyakinan kelas ini yaitu yang pertama adalah menanamkan pembiasaan yang baik bagi anak didik, sehingga saat dewasa nanti anak itu terbiasa berbuat dengan sopan dan santun sesuai norma yang berlaku. Lalu selanjutnya, tujuan keyakinan kelas ini adalah mengasah anak untuk berpikir kritis, kreatif dalam membuat keyakinan kelas demi tujuan bersama. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas, yaitu bahwasanya keyakinan kelas itu dibuat untuk mendisiplinkan, bukan untuk membatasi kebebasan anak dalam berekspresi. Dan yang kedua adalah keyakinan kelas ini dibuat dengan memperhatikan keberagaman dan menghargai hak anak. Jadi memang murid kita itu kan beragam ya Bunda, dari beragam wataknya, karakternya, beragam kebutuhannya, beragam minat dan bakat yang dimilikinya, beragam potensinya. Maka kita sebagai guru diharapkan bisa memfasilitasi, mewadahi semua keberagaman itu. Nah, ini bagaimana cara membuat keyakinan kelas, yaitu ini Bunda. Yang pertama adalah guru mengajak anak untuk berdiskusi tentang kelas impiannya. Jadi dalam keyakinan kelas ini dibuat bersama dengan anak-anak. Dan guru menjelaskan juga bagaimana manfaat atau guna membuat keyakinan kelas ini. Lalu guru bisa menuliskan keinginan tentang kelas impian anak-anak.
menulis panjang-panjang belum bisa gitu kan. Hanya beberapa kata saja, tapi kalau untuk kalimat belum bisa. Jadi bisa kita bantu untuk menuliskan keinginan mereka. Lalu kita bisa menggunakan gambar-gambar. Jadi untuk membantu anak memahami tentang keyakinan kelas, itu kita membuat gambar-gambar yang mewakili kelas impian mereka. Apakah mereka memimpikan kelas yang bersih, rapi, indah, ataukah memimpikan kelas mereka itu penuh dengan kerukunan. Nah, kita bisa menggunakan atau mencari gambar-gambar itu untuk memudahkan anak bagaimana mencari tahu kelas impian mereka. Misalkan anak menginginkan kelasnya rapi, berarti bagaimana kelas yang rapi itu? Guru memberikan pertanyaan pemantik dulu kepada anak. Bagaimana ya kalau kelasnya rapi itu harus apa? Oh, tidak ada sampah. Oh, bagaimana? Oh, tidak ada misalkan kotoran-kotoran, atau tidak tempat atau alat permainannya itu rapi. Nah, dari sini guru bisa memfasilitasi dengan mencari gambar-gambar. Lalu anak diberikan kesempatan untuk menempel gambar sesuai dengan kelas impian mereka. Selanjutnya, guru membacakan kembali keyakinan kelas yang mereka buat. Selanjutnya, anak menempel bintang sebagai simbol persetujuan keyakinan kelas. Jadi boleh bintang, boleh cap jempol, itu juga boleh. Yang penting ini hanya sebagai simbol persetujuan bahwasanya kita sudah membuat keyakinan kelas dan kita sepakati bahwa ini adalah nilai-nilai yang kita anggap baik, nilai-nilai yang harus diyakini oleh murid dan juga guru. Mutar video. Dalam melompat, jadi anak ini berusaha terus menerus, tapi tetap gagal. Tapi dia yakin dan percaya bahwa saya itu bisa melakukan. Nah, yang terjadi di video itu adalah teman-temannya Bunda. Teman-temannya ini saling menyemangati, saling mendorong, mendukung. Kamu bisa. Dan akhirnya memang anak tersebut bisa melompat tinggi seperti itu. Nah, bahwasanya saya belajar dari video ini bahwasanya motivasi intrinsik itu dan motivasi ekstrinsik itu mempunyai kekuatan yang besar dalam kehidupan kita. Seperti itu Bunda. Jadi ini juga sebagai bentuk kami untuk melakukan aksi nyata di PMM, yaitu disiplin positif. Itu kemarin saya membuat keyakinan kelas dengan anak. Jadi anak menyampaikan kelas impiannya, lalu kita berdiskusi. Saya menuliskan kelas impiannya, anak menempel gambar, lalu menyepakatinya dengan menempel atau sebagai simbol persetujuan. Sebagai oleh-oleh dari Bunda, saya minta Bunda membuat keyakinan kelas bersama untuk oleh-oleh Bunda nanti setelah pulang nih Bunda. Bisa nanti diterapkan di tahun ajaran atau setelah ini juga kan ada tagihan nih Bunda, aksi nyata untuk disiplin positif begitu. Jadi ini saya bagikan beberapa alatnya nih Bunda. 5S, ada senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ada juga hidup rukun, saling menghargai sesama teman.
Itu tergantung Ibu kelas impian masing-masing lembaga. Jadi setiap lembaga itu pasti berbeda keyakinan kelasnya. Tergantung anak-anak itu menginginkan keyakinan kelas yang seperti apa. Kata-kata hari ini, salam sejahtera. Boleh dibacakan tidak Bunda? Boleh. Amit. Keyakinan kelas. 1. Kelas yang bersih. Menjadikan kelas yang disiplin waktu. 3. Kelas yang menghargai teman dan lingkungannya. Ini keyakinan kelas. Biar kelasnya bersih, habis makan, buang sampah di tempat sampah. Lalu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Lalu saling menghormati dan menyayangi. Hari ini budaya positif barangkali ada pertanyaan atau sharing diskusi terkait dengan bagaimana penanganan anak di sekolah, di lembaga penjenengan, bagaimana penerapannya, ada hal yang mengganjal mungkin yang belum jelas, bisa ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Saya dari Pertiwi 33. Pertanyaan saya, tadi ada penghargaan dapat mematikan kreativitas. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam bentuk apa selain penghargaan untuk anak yang baik atau tugas dalam menjalankan tugasnya anak tersebut baik? Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana penghargaan ini dapat mematikan kreativitas anak didik gitu ya Bunda. Karena memang menurut Afikon tadi pengamatan itu hasilnya itu salah satunya adalah penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi saat kita janjikan sebuah hadiah itu maka kita menjadi kurang kreatif. Lalu bagaimana menyikapinya? Yaitu tadi Bunda yaitu dengan memberikan apresiasi kepada anak. Jadi mengganti hadiah reward itu menjadi apresiasi, diberikan berupa kata-kata yang lembut atau secara fisik ya Bunda, misal sentuhan kepala. Sudah tidak ada lagi, materi sudah cukup dipahami. Kita lanjutkan untuk pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bunda Deviana Franciscus. Kepada Ibu Deviana Franciscus kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus kabupaten dan yang saya hormati Ketua KKG dan Ketua IGTKI Kecamatan Jatisrono dan yang saya hormati rekan-rekan pengurus KKG Kecamatan Jatisrono dan tak lupa yang saya banggakan rekan-rekan guru taman kanak-kanak yang berkenan hadir dalam kegiatan KKG. Ini kita akan belajar bersama tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Bunda-bunda di sini apakah sudah menerapkan budaya positif di sekolahnya masing-masing? Untuk PMM ada budaya positif atau disiplin positif sudah dilaksanakan?
Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang. Nah, konsep inti dari pertemuan kita yaitu untuk berdiskusi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sebelumnya mari kita bermain ya Bu, biar tidak ngantuk. Nah di situ sudah ada kertas kecil-kecil, bisa dibagikan untuk satu orang satu. Sudah, monggo ibu-ibu menuliskan sesuatu, dituliskan sesuatu yang paling berharga menurut ibu-ibu. Bisa nama suami yang berharga, setiap orang kan berbeda-beda. Monggo dituliskan, bisa anak, mungkin atau yang lain, monggo dituliskan. Saya beri waktu 30 detik. Tik, 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 tik. Setelah itu digulung, ditulis, digulung, ditulis, digulung. Monggo nama atau apa saja yang berharga. Sudah, kalau sudah, monggo digulung kertasnya, kemudian genggam erat-erat. Nah itu kan sesuatu yang berharga. Kalau sesuatu yang berharga itu pasti kita genggam, jangan sampai diambil orang lain, jangan sampai terlepas dari tangan kita, dari genggaman kita. Sudah, Dere? Yang satunya tidak. Digenggam ya, yang paling berharga itu jangan sampai lepas dari tangan kita. Kalau sampai lepas pasti kita sedih, bukan? Kalau yang berharga. Kalau yang B bertugas untuk membuka. Boleh gelitik-gelitik, boleh juga menggoda dengan cara lain. Mungkin jangan menggelitik, boleh memarahi juga. Pokoknya bagaimana caranya supaya tangan itu terbuka. Yang A jangan sampai tergoda. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Boleh mengintimidasi, boleh memarahi juga. Yuk. Bagaimana? Lalu kalau sudah sekarang bergantian. Yang A memegang tadi yang berharga, yang paling berharga yang ditulis tadi. Kemudian yang B bergantian untuk membujuk dan menggodanya. Apakah diberikan? Biar puas dulu, monggo. Mungkin belum puas, mungkin pengen berebut dulu. Sudah? Nah, seperti itu Bu yang semangat B, namun kalau ini sudah siap. Nah, sekarang apakah Anda A atau B membuka kepala tangan Anda? Tidak, ya, orang berharga. Kemudian si B, apakah Anda menutup kepala tangan Anda saat di situ ada yang berharga di tangan Anda? Ya. Nah di situ kan ada yang berusaha membuka ya kepala tangan kita. Kira-kira siapa yang memegang kontrol untuk membuka tangan? Nah benar sekali. Jadi yang membuka kontrol itu diri sendiri. Walaupun orang lain menggoda kita, membujuk kita, kalau kita tidak mau itu kita pasti juga tidak akan membukanya, kecuali diri kita merelakan untuk memberi atau membukanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, lanjut yes. Yes, sekarang lanjut Power Day. Untuk slide selanjutnya, bagaimana paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Jadi menurut paradigma stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Tapi pada kenyataannya teori kontrol mengatakan
realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda menurut teori kontrol. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol kita ternyata. Kalaupun kita mau melakukan sesuatu itu ternyata memang dari kerelaan diri kita sendiri. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya bunda-bunda itu meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian Anda sudah membujuk tapi tidak berhasil, biasanya Anda melakukan pemaksaan. Betul apa betul? Nah, model berpikir stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Jadi yang mengontrol itu menang, sementara yang dikontrol itu kalah. Jadi orang yang mengontrol itu pasti merasa dirinya menang, karena yang dikontrol mau mengikuti apa yang diinginkan. Tetapi menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi semuanya itu sesuai kesepakatan, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kemudian teori kontrol menurut Dr. William Glasser, psikiater dan pendidik dari teori kontrol yang berkembang dan menjadi choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi, ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Walaupun tidak suka, pasti anak itu melakukan ada tujuannya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada guru tersebut. Misalnya kita menyuruh anak untuk melakukan tidak membuang sampah. Jangan membuang sampah terus. Kita peringati. Kalau itu tidak muncul dari diri anak sendiri atau motivasi intrinsik, pasti dia tergantung sama bu gurunya. Anak itu tetap akan membuang sampah sembarangan dan dia akan membuangnya apabila dinasihati gurunya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan dan akan terbentuknya suatu hubungan yang tidak baik antara guru dan murid. Misalnya kita menyuruh dan terus-terus menyuruh murid, pasti murid itu lama-lama juga akan, apabila dirinya tidak terima juga dia akan protes kepada, tidak akan terima. Walaupun kita mengontrolnya dan dia mau, itu nanti juga tidak akan berlangsung jangka panjang, hanya pendek. Seperti itu. Pandangan bunda-bunda tentang disiplin positif itu apa ya, Bun? Disiplin positif. Menurut Bunda apa? Coba ada yang berani? Tadi kan sudah Mbak Yayan menyampaikan tentang disiplin positif. Disiplin itu apa? Disiplin itu maknanya apa?
rata-rata menganggap disiplin itu sesuatu yang mengerikan deh. Disiplin, aduh butuh disiplin. Disiplin itu apa? Tertib. Apakah benar tertib? Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Belajar juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun atau muncul adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu kemauan anak, sementara ekstrinsik itu dari luar. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara maupun Dian Ghosh mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai sesuatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai setiap anak Indonesia pastinya yaitu mencetak generasi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa, Bu? Ada berapa? Profil pelajar Pancasila ada 6. Apa ya? Apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif. Itu secara keseluruhan itu sudah mencakup aspek profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia, Dian Ghosh adalah bukunya, yaitu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bedanya ketidaknyamanan dan hukuman itu apa ya, Bu? Aku tidak nyaman. Kalau tidak nyaman itu kan biasanya tentang perasaan kita, nggih. Misalnya kita disuruh-suruh, kita juga tidak nyaman, nggih. Atau ada seseorang yang membicarakan di belakang kita, itu tidak nyaman. Jadi itu perasaan ketidaknyamanan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di sini keyakinan kelas itu kita buat dengan anak. Keyakinan biasanya kan dari sekolah itu tata tertib, Bu. Kalau tata tertib itu yang membuat adalah sekolah. Anak harus mematuhi mau tidak mau seperti itu. Tapi keyakinan kelas ini berbeda. Ini yang membuat anak didik kita disuruh membuat, misalnya anak-anak supaya kelas kita itu indah, kita itu lebih baik kita itu bagaimana gitu. Mungkin anak-anak nanti kalau untuk TK kan kita ajak diskusi, tanya jawab. Bu nanti dipasangin bunga, Bu ini nanti tidak boleh buang sampah di sini nanti kotor. Oh baik, berarti nanti kita buat keyakinan kelas ditulis, bu gurunya menulis, membuat keyakinan ditulis bahwa menjaga lingkungan sekolah, kebersihan sekolah. Kemudian kalau sesama teman itu harus sikapnya bagaimana ya supaya nanti belajarnya bisa berjalan lancar. Oh tidak boleh ini pasti itu anak pasti menjawab. Beda kalau tingkatan atasnya mungkin disuruh menulis, kemudian untuk jawaban terbanyak kita adopsi jadi keyakinan kelas. Tapi kalau untuk anak-anak kita diskusi. Dan kesepakatannya mungkin harus rukun, Bu. Kalau rukun itu kan menyeluruh, berarti tidak boleh berantem, tidak boleh berebut, harus saling berbagi, itu sudah masuk semua. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan atau tata tertib yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat. Jadi anak itu membuat sendiri deh, bukan dari sekolahan. Dan kemudian disepakati oleh semua warga kelas.
Jadi semua itu harus setuju. Peraturan itu selalu dikembalikan ke buku tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu berarti bertanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Ya bertanggung jawab atas apa yang dilakukan itu supaya tidak melanggar gitu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini kalau keyakinan kelas itu bahasanya harus bijak ya, harus menghormati orang lain seperti itu. Hadir di sekolah 15 menit. Nah, untuk keyakinan kelas nanti kita menghormati orang lain atau menghargai waktu. Kalau menghargai waktu. Kemudian ada yang peraturan biasanya melarang melakukan kekerasan. Nah, di sini kalau keyakinan kelas berarti keselamatan seperti itu. Membuat keyakinan kelas. Kemarin di lembaga saya sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Yang pertama itu yang saya lakukan itu berdiskusi dengan anak supaya pembelajaran berjalan dengan lancar. Setelah itu hari kedua kesepakatan apa yang sudah saya tulis dan disetujui, kemudian saya membuat ikon-ikon gambar karena anak itu belum bisa membaca. Misalnya budayakan 5S, sopan, santun, sapa, salam itu ya. Jadi itu harus kita mencari gambar yang menunjukkan mungkin saling. Oh iya ini. Jadi itu harus kita tempel di kelas. Jadi anak itu tahu, oh kita itu harus salam, kemudian senyum, sapa, sopan santun di kelas seperti itu. Kemudian rukun, kita cari ikon gambar rukun. Nah di situ anak itu ingat kalau oh iya kesepakatan kita itu harus rukun sama teman. Nah di situ kalau mungkin jenjang di lainnya untuk sebagai bukti kalau mereka membuat dan bukti kalau mereka meyakini keyakinan kelas itu tanda tangan gitu. Tapi karena ini anak TK belum bisa tanda tangan, tadi seperti sudah dijelaskan Mbak Yeyen boleh dengan tanda bintang. Tapi saya kemarin dengan tanda cap jempol. Jadi anak itu berbeda-beda, ada yang mau cap 3 jari, ada yang cap jempol, ada yang kelingking. Aku mau kelingking Bu, oke nggak apa-apa, merdeka. Jadi boleh. Setelah itu ditempel sudah jadi semua kesepakatan di situ. Jadi ada rangkaian ya membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, setiap anak itu juga berbeda-beda nih Bu. Ada yang males mengerjakan. Nah, biasanya kalau bunda-bunda males mengerjakan itu pripun? Rata-rata apakah yang dilakukan? Ternyata kita itu harus mengetahui kebutuhan dasar. Nah, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Satu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kekuasaan, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah itu kebutuhan dasar manusia, itu juga kebutuhan dasar anak didik kita. Nah misalnya ada anak nggak mau mengerjakan, nggak mau males. Kenapa? Ya pasti kita tanya yang pertama. Kenapa kok kamu nggak mau mengerjakan? Pasti dia aja jawabannya. Aku maunya sama Bu Guru, kalau nggak sama Bu Guru aku nggak mau. Berarti kira-kira dari jawaban itu anak membutuhkan apa? Kasih sayang. Jadi apapun jawabannya itu pasti kita harus mengidentifikasi apa yang dibutuhkan anak, karena setiap anak itu pasti berbeda-beda. Jangan hanya kita tidak tahu penyebabnya terus memberi solusi, kan itu sesuatu yang aneh nih. Kita cari tahu dulu apa penyebabnya. Mungkin aku maunya yang ini, aku nggak mau mewarnai Bu. Aku maunya mengerjakan yang itu, aku mau mengerjakan yang lain. Aku mau membuat ini Bu. Lah itu berarti anak membutuhkan nggak mau yang ini, mau yang itu. Kebebasan. Jadi setiap anak itu kita identifikasi kenapa dia tidak mau seperti itu, nggih. Itu salah satu tugas kita. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yang pertama ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima itu Bu Guru sudah berada di posisi mana? Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat yang dapat lebih menekan murid lebih ke dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya.
kamu selalu saja salah. Jadi selalu menyalahkan murid. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia untuk menghukum. Misalnya ada anak yang lupa mengerjakan PR. Nah, kok tidak mengerjakan PR? Langsung disuruh ke depan untuk hormat bendera. Itu namanya penghukum. Apakah itu bisa selanjutnya anak itu tidak lupa untuk tidak mengerjakan PR? Tidak, itu hanya membuat jerah. Dan perasaan murid pasti akan menjadi sangat sedih, menyakiti murid. Kemungkinan murid marah, mendendam, atau bersikap agresif. Yang sering dihukum pasti lama-lama dia akan agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya karena merasa marah. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut sih, sebenarnya lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman karena perkataannya. Misalnya, ya Allah dek, kenapa toh kamu itu sekolah disuruh mengerjakan tidak mau? Kenapa kamu malah rame gojek sama teman? Apa tidak kasihan sama orang tuamu? Dia itu sudah bekerja keras, cari uang supaya kamu bisa sekolah pinter mas, seperti itu. Nah itu kata-kata itu membuat anak merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu gurunya atau bapaknya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih bahaya dari sikap penghukum ya. Jadi kadang ini bahasanya kalau kita ngedon kayak bocah ngoten. Kalau penghukum kan mungkin bikin membuat anak marah, tapi kalau seperti ini kan diem tapi diem mereka itu seperti don, seperti itu. Kemudian menjadi teman. Guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid karena seperti temannya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi muridnya. Ayo, bantulah demi Bapak. Ayo, lakukan ini demi Bapak. Ayo ingat, bantuan Bapak selama ini ya. Kenapa kamu tidak mengingatnya? Nah, seperti itu supaya dia mengikuti. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya karena seperti teman sendiri. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru bila ada masalah. Dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi ini kalau tanpa gurunya dia tidak bisa. Ngoten intinya. Pemantau. Jadi guru sebagai posisi yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Kita mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, misal ada anak yang tadi tidak mengerjakan apa yang dikerjakan tidak selesai. Jadi dia memantau kok tidak selesai tepat waktu. Jadi dia disuruh menyelesaikan pada jam istirahat. Seperti itu. Ada yang tidak mengerjakan PR. Kamu harus menggantinya mengerjakan PR pada jam istirahat. Kamu mematahkan alat tulis mungkin di sekolah milik bu guru, kamu harus menggantinya. Jadi seperti itu, dia memberikan konsekuensi.
Nah, ini posisi manajer adalah posisi yang paling bagus. Semoga bunda-bunda selanjutnya bisa menjadi posisi seperti ini, kita belajar menjadi seperti ini. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi bila diperlakukan. Jadi manajer itu contohnya ada anak di dalam kelas tiba-tiba mukul, ada nggih? Mukul temannya. Nah, kalau posisi manajer itu sebagai guru langsung pripun? Nih, sebelum jadi manajer, coba kalau saya kembalikan ke bunda, ada anak yang berantem dalam kelas, bunda pripun? Setelah melerai, nah biasanya setelah melerai langsung menasehati di depan temannya itu. Tapi untuk manajer mungkin kita hentikan, jangan. Nah setelah itu anak itu kita panggil ternyata, jangan di hadapan teman-temannya. Kita panggil, menstabilkan identitas. Sebentar. Kemudian manajer itu biasanya menjalankan restitusi, ya. Manajer itu biasanya yang ditanyakan, apa yang kamu yakini? Apakah kamu ingat tentang kesepakatan kelas yang kita buat? Berarti di sini dia sudah membuat keyakinan kelas. Dia mengingatkan muridnya. Dari sini sudah jelas, Bu. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa yang ingin mereka inginkan, bukan yang kita inginkan, tapi yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Saya mau memutar video contoh kontrol guru. Nanti saya kirim. Segitiga restitusi, itu bentuknya segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, validasi tindakan salah. Jadi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini harus kita lakukan. Jadi, apabila ada anak yang melakukan kesalahan, misalnya datang, kok tiap hari datang terlambat, ya sudah, kemudian kita panggil, ayo nak, mriki bicara sama Bu Guru. Tadi misalnya Budi terlambat, ya Bu. Kita menstabilkan identitas. Menstabilkan itu kita menenangkan, tidak apa-apa. Semua orang pasti punya salah. Bu Guru juga pernah punya salah. Bu Guru juga punya salah, tapi jangan diulangi lagi. Tadi terlambat, kenapa kamu kok bisa terlambat? Dia pasti punya alasan, aku tadi malam nonton TV dulu Bu sampai malam. Seperti itu. Nah setelah itu nonton TV sampai malam jam berapa? Kan kita seperti itu. Ada yang jam 10, jam 11. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Kamu ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat? Kalau datang ke sekolah itu harus bagaimana? Oh ya harus tepat waktu Bu, kita harus menghargai waktu. Ya makanya kamu ingin memperbaiki tidak kesalahanmu itu. Kamu ingin memperbaiki tidak kesalahanmu itu. Kalau mau, coba kira-kira bagaimana besok supaya tidak bangun kesiangan karena tadi malam nonton TV. Anak itu pasti punya solusi. Kalau tidak punya solusi, kita memberikan solusi yang diterima murid tersebut. Bagaimana kalau tidurnya sekarang di jam 9 sudah tidur? Oh iya Bu, atau nanti di rumah ada siapa? Mungkin kalau ibunya kerja atau ada kakaknya suruh bangunin jam segini supaya tidak
kesiangan. Nah, itu kita sudah memberikan solusi kepada anak. Itulah segitiga restitusi. Sudah jelas, Bun? Nah, ini pelajaran ini saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah ini juga sebagai paket kegiatan KKG kita yang kedua. Jadi sebenarnya yang mengisi ini adalah Bunda Yayen, tapi karena saya berkolaborasi, saya ikut gabung ke sini menjadi narasumber kedua. Dan terima kasih Bunda-bunda sudah berkenan hadir. Semoga kedatangan Bunda-bunda itu dicatat sebagai amal kebaikan Bunda-bunda. Cukup sekian presentasi dari saya. Ayo Ting Ting makan kepiting. Thank you for everything. Selanjutnya kemarin kita membuat keyakinan kelas. Siapa yang ingat keyakinan kelas kita kemarin ada apa? Salam. Mengucapkan salam. Berdoa sebelum belajar. Berpakaian. Nah, yang satu. Berpakaian rapi dan sesuai dengan. Oh, tidak boleh makan minum waktu kegiatan belajar mengajar. Nah, menjaga kebersihan. Merapikan mainan setelah digunakan. Kemudian kalau datang juga tidak boleh terlambat, harus hadir tepat waktu. Nah, ini Bu Devi sudah membuat gambar-gambarnya. Nanti adik-adik menempel. Satu dulu ya yang menempel dari Gavin. Ditempel di atas sini. Ini di atas sini. Namanya ini atas sendiri Aisyah sedikit Ali satu ya. Sekarang dari Aisyah. Nah, sekarang Ali. Namanya ini atas sendiri Aisyah. Apaan? Ali. Sekarang dari Aisyah. Awas kenapa? Sayang diri. Sekarang Aldi. Buat pajari. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduknya yang rapi.